셋, 별. Berbicara tentang Nabi dan Rasul Allah, tentu ada sangat banyak. Mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Namun, dari sekian banyak Nabi dan Rasul Allah itu, terdapat beberapa Nabi dan Rasul pilihan yang diberi gelar sebagai Ulul Azmi. Lalu, apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ulul dan azmi. Ulul mempunyai arti empunya, dan azmi berasal dari azama yang mempunyai arti kemauan yang teguh dan kuat. Jadi, ulul azmi adalah nabi dan rasul yang mendapatkan keistimewaan dari Allah karena mereka memiliki keteguhan hati dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan serta memiliki tekad yang kuat untuk berdakwah. Ulul azmi juga diterangkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 yang artinya, "Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab bagi mereka." Tidak semua nabi dan rasul mendapatkan gelar ulul azmi. Hanya ada 5 nabi dan rasul yang diberi gelar sebagai ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Atau lebih mudah disingkat menjadi NIMIM. Para nabi dan rasul ulul azmi ini diberi mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memiliki mukjizat yang dapat membuat perahu yang sangat besar. Perahunya cukup mengangkut seluruh umatnya yang beriman, termasuk di dalamnya terdapat hewan yang berpasangan dan harta benda milik umatnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki mukjizat, yaitu tidak terbakar ketika dimasukkan ke dalam bara api. Yang kedua, ia dapat memanggil burung yang telah dipotong-potong, yang setiap bagiannya diletakkan di bukit yang berbeda. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat, yakni tongkatnya yang dapat membelah lautan. Tongkatnya pun juga bisa berubah menjadi ular raksasa. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat yang dapat membuat burung dari tanah. Ia juga dapat menghidupkan orang yang mati atas izin Allah dan dapat menyembuhkan penyakit buta dan kusta atas izin Allah. Yang terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat berupa Al-Quranul Karim. Yang kedua, beliau juga mampu membelah bulan menjadi 2, dan beliau mampu mengeluarkan udara dari sela-sela jarinya. Di samping memiliki mukjizat, Nabi dan Rasul Ulul Azmi juga mendapat cobaan atau ujian yang sangat berat dan luar biasa. Mereka mendapat gelar Ulul Azmi karena mereka berhasil menjalani ujian tersebut dengan sabar, tabah, dan teguh hati. Di antara ujian tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam yang meskipun sudah berdakwah sekitar 950 tahun, hanya beberapa orang saja yang mau mengikuti ajaran dakwahnya. Nabi Nuh alaihissalam juga diuji dengan istri dan anaknya yang tidak mau naik ke dalam kapal ketika banjir datang. Kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan perintah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail, yang mana kelahiran putranya ini sudah ditunggu begitu lamanya. Nabi Ibrahim juga diuji dengan tentangan dari Raja Namrud dan para pengikutnya, yang kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala dalam keadaan hidup. Lalu Nabi Musa alaihissalam yang diuji dengan tantangan dan ancaman dari Raja Firaun. Nabi Musa juga diuji oleh kaumnya yaitu Bani Israel yang sangat membangkang. Kemudian ada Nabi Isa alaihissalam yang diuji dengan keadaan yang sangat miskin, sampai-sampai akan diusir dan ditinggalkan oleh Bani Israel. Kemudian Nabi Isa juga dikhianati oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diuji dengan menjadi yatim sejak kecil. Kemudian dakwahnya ditentang oleh pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Dan Rasulullah SAW harus berhijrah bersama umatnya dari Mekah ke Madinah. Meskipun ujiannya begitu berat, para Rasul Ulul Azmi mampu melewatinya dengan sabar, teguh pendirian, kuat, dan tabah. Inilah perilaku yang patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkhusus mengenai Rasulullah SAW, beliau adalah uswatun hasanah bagi semua. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.